Perkenalkan, nama saya Arnold Desibuan, NPM 221410135. Filsafat Pancasila. Materi yang kita bahas pada saat ini, yang pertama, pengertian filsafat. Materi yang kedua, pengertian filsafat menurut para ahli. Materi yang ketiga, fungsi filsafat Pancasila. Dan materi yang keempat, tujuan filsafat Pancasila. 1. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Dan materi yang kedua adalah pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Ahli yang kedua adalah Soeharto. Filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Dedikduk. Semua elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia. Dan ahli yang ketiga adalah Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Materi yang ketiga, fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Fungsi yang ketiga adalah sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Fungsi yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dan dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kelima, menjadi falsafah hidup bangsa. Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Fungsi yang keenam, sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam hidup bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Dan materi yang keempat adalah tujuan filsafat Pancasila. Untuk yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh pada Allah yang Maha Kuasa. Tujuan yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Tujuan yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita.
Tujuan yang keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan tujuan yang terakhir adalah menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia.